Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, khususnya para investor, para trader saham. Siang ini saya ingin mengulas tentang kondisi pasar kita yang saat ini sedang terpuruk ya. Jadi sampai sesi 1 IHSG minus 0,70% dan di posisi 6021. 112 saham yang naik dan 312 saham yang turun. Kita tahu bahwa IHSG kita terjepit di dua sisi, dari dua sisi, internal maupun eksternal. Internal, situasi politik kita memang belum kondusif ya, terus terang belum stabil, masih saya kira masih sampai tanggal 20 Oktober itu masih banyak perdebatan politik ya. Kita harapkan dari dalam ini faktor-faktor non ekonomi, non keuangan ini diharapkan segera teratasi lah. Kita sebagai masyarakat Indonesia kita berharap semua arif di dalam penyelesaian demi negara kita ya, dan demi kemajuan ekonomi kita sendiri. Nah, dari sisi eksternal kita tahu ya, 2 hari yang lalu dan kemarin dan hari ini Dow Jones turun sangat signifikan. Kita ketahui bahwa Dow Jones adalah sebagai lokomotif bursa dunia. Semalam Dow Jones itu turun 1,86% dan nyaris ya mendekati angka 26.000 indeksnya. Ya, ini sebagai angka psikologis ya di Dow Jones. Dan Dow Jones diikuti oleh bersamaan dengan bursa-bursa global Eropa. Jerman, Prancis, Inggris ya. Semalam itu Prancis turun 3,12%, Jerman turun 2,7% dan Inggris turun 3,2%. Sampai saat ini Asia, Nikkei turun 2%, Hang Seng 0,58% dan Shanghai 0,92%. Ya, jadi kondisi ini memaksa IHSG kita belum mampu bangkit. Tadi sudah hampir menyeberang dari jalur merah ke jalur hijau, tetapi lihat lingkungan masih tertekan berat, jadi IHSG kembali turun sampai sesi 1 ini. Belum ada good news yang ada dari dalam, ya. Satu-satunya yang kita harapkan barangkali cadangan devisa kita September diharapkan naik. Mungkin itu bisa sedikit menjadi penyeimbang turunnya IHSG kita. Nah, rupiah terhadap US dollar posisi di 14.188. Moga-moga sih itu tidak tembus di 14.200 ya. Kalau di atas itu akan menjadi dampak yang psikologis ya, itu akan buruk sekali. Ya, kita bisa moga-moga sih tidak sampai ke sana. Nah, bagaimana menyikapi kondisi-kondisi saat ini ya buat para investor, buat para trader ya. Ada 2 hal, karena saya juga belum tahu sampai kapan ya, sampai kapan itu belum bisa memprediksi kondisi ini ya. Ini sangat tergantung dari 2 sisi tadi, internal maupun eksternal. Nah, ini bisa disikapi misalnya teman-teman ya yang punya prediksi bahwa pasar masih akan turun lagi ya. Itu strateginya ya 2, ya cut loss ya dan beli nanti di bawah lagi. Atau kalau Anda yakin bahwa pasar segera pulih, maka lakukan average down ya di harga yang mungkin teman-teman punya harga yang di atas ya. Kalau Anda yakin itu akan balik ya average down ya. Makanya yang kita butuhkan adalah manajemen keuangan dan manajemen portfolio ya. Jadi jangan habiskan uang Anda langsung sekali. Jadi masih ada dana-dana cash yang bisa untuk lakukan average down. Itu kalau pilihannya bagus, fundamentalnya bagus, dan Anda yakin bahwa kondisi ini akan cepat berlalu dan harga akan naik lagi. Itu average down adalah hal yang salah satu strateginya. Tetapi kalau tidak yakin ya cut loss dulu, apa boleh buat, karena cut loss juga sesuatu pilihan ya yang kita bisa ambil di bawah lagi. Tetapi pengalaman saya ya di mana menghadapi satu krisis-krisis seperti ini mulai 98, 2008 ya, inilah karakter daripada satu bursa ya. Dan suatu saat saya masih yakin kalau tidak terjadi kondisi-kondisi keamanan yang buruk, maka
bursa itu akan balik lagi. Itu saya yakin, ya. Dan kita berharap sama-sama buat ke depan lebih baik. Nah, buat para trader sekarang, buat trader yang main harian begitu, perhatikan aja bahwa di antara penurunan itu selalu ada pantulan. Selalu ada pantulan, karena kita tidak mungkin seperti garis lurus, ya. Turun nanti naik lagi. Turun naik lagi. Saya lihat itu beberapa saham yang seperti yang ada pantulan-pantulan naik. Nah, itu bisa Anda manfaatkan, ya. Contohnya hari ini SMGR, ya, itu turun tadi sampai 10.700. Coba ambil di situ, naik lagi, ya, sempat 11.075, jual, turun lagi 11.800, naik lagi. Nah, dalam fluktuasi seperti itu misalnya ini Anda bisa manfaatkan di situ. Jadi tidak selamanya kalau dalam kondisi bearish kita tidak ada peluang, masih ada peluang, dan gunakan jurus-jurus ini yang dinamakan jurus bandarmologi, technical, itu kita bisa main di trading harian seperti ini. Ya, jadi sampai siang ini masih net sell asing 430 miliar, ya. Jadi saya pikir kita bisa secara hati-hati menyikapi, tetapi untuk saham perbankan memang agak repot, ya. Saya sendiri masih melihat beberapa saham perbankan masih sangat negatif gitu, ya. Kenapa? Karena turunnya suku bunga simpanan itu akan mengakibatkan simpanan dalam bentuk deposito misalnya di tabungan itu akan berkurang. Kedua, tentang kredit kita yang seret, ya, sekarang pertumbuhannya itu masih seret sekali karena mungkin, ya, dunia industri masih terbatas, ya, pertumbuhannya melambat, pertumbuhan ekonominya, dan juga NPL, ya, NPL bank itu cenderung masih tinggi beberapa, ya, apalagi ada kasus-kasus misalnya kasus krisis macet dunia tech, ya. Dan sekarang tadi pagi saya baca beberapa menyikapi tentang banyaknya utang swasta dan sebagainya, itu tidak nyaman buat saham perbankan. Untuk sementara ini menurut saya sih belum menjadi pilihan yang baik untuk saham perbankan. Demikian ulasan siang ini, dan kami Hari Prabowo sebagai pengelola komunitas Investa tetap akan bersama teman-teman melakukan analis-analis, ya, semampu saya, dan kami juga ada komunitas Investa dan menyelenggarakan juga pelatihan-pelatihan untuk para investor. Silahkan kalau yang berminat untuk bergabung dengan kami, silahkan menghubungi kami, Rinaldi, admin kami di nomor 0897 255 4169, atau saya Hari Prabowo di nomor 0877 000 85334. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.